Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 538.1. Flute menyembah Nine Phoenix dari Xiao Xiao mungkin hanya memiliki 7 cincin jiwa, tetapi semuanya adalah cincin jiwa 10.000 tahun, kecuali cincin jiwa 100 tahun berwarna kuning, yang telah ia tambahkan kembali selama kompetisi pertama untuk membantu Huo Yuhao dan Wang Donger. Alasan mengapa dia menggunakan Nine Phoenix Worshipping Flute miliknya bukannya Tri-Life Soul Cruise Cauldron adalah karena semua orang mengenal serulingnya. Pada saat yang sama, serulingnya memberikan kekuatan kontrol yang sangat besar. Bahkan mata roh Huo Yuhao bukanlah jiwa bela diri tipe kontrol murni, tapi Xiao Fluo menyembah flute pemujaan adalah. Saat itu, ketika Penatua Xuan membimbingnya, dia pernah mengatakan kepadanya bagaimana metode paling sederhana untuk menjadi guru jiwa yang benar-benar kuat adalah menjadi yang terbaik di bidang tertentu. Terlepas dari bidang apa itu, selama seseorang bisa menjadi yang terbaik di bidang itu, ia akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Rupanya, Xiao Xiao telah menganut kepercayaan itu, dan tetap dengan keputusannya. Dan kenyataan menunjukkan bahwa dia telah berhasil. Dengan menggunakan kemampuan mengendalikan yang kuat dari Nine Phoenix Worshipping Flute, dia benar-benar dapat mengendalikan Ji Jue Chen. Phoenix hijau di langit menyelipkan sayapnya, dan Xiao Xiao muncul kembali di udara. Setelah itu, sebuah kuali hitam besar muncul. Ketika kuali ini muncul, jumlah cincin jiwa di tubuh Xiao Xiao meningkat dari 7 menjadi 8. Tepat sekali, Xiao Xiao sudah mencapai peringkat Soul Dou Luo. Jiwa bela diri utamanya sudah memiliki 8 cincin jiwa. Dia sekarang adalah jiwa Dou Luo berdering 8 yang kuat dengan Tri-Life Soul Cruise Cauldron. Saat cincin jiwa kelima di tubuh Xiao Xiao menyala, Tri-Life Soul Cruise Cauldron melebar dengan marah melawan angin. Kuali hitam Met tampaknya mewujudkan otoritas besar ketika udara di sekitarnya menjadi semakin padat dan berat. Kuali itu tampaknya telah berubah menjadi gunung yang sangat besar ketika orang-orang dari Sekte Tang merasakan tekanan besar yang memancar darinya. Kuali melayang di atas Ji Jue Chen saat mulai mengeluarkan suara berdengung. Ini merilis rune Humongous yang tak terhitung jumlahnya yang mulai berputar di sekitarnya. Pada saat ini, Ji Jue Chen, yang terjebak dalam formasi yang dibentuk oleh pilar Phoenix, tampaknya telah membeku ketika dia diam-diam berdiri di tempatnya. Namun, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi warna hitam keabu-abuan. Meskipun gelombang suara dari pilar Phoenix terus menyerangnya, mereka tidak dapat menembus pertahanannya. Pada saat ini, Xiao Xiao merasakan bahaya yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun dia tampaknya lebih unggul dari Ji Jue Chen, dia tidak merasa seolah-olah dia memiliki keuntungan darinya. Sebaliknya, dia merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Xiao Xiao melepaskan geraman rendah saat dia menunjuk ke arah kuali dengan tangan kanannya. Pada saat itu, Tri-Life Soul Cruise Cauldron mengeluarkan suara dengung yang keras dan kuat saat jatuh dari langit ke arah Ji Jue Chen. Cahaya hitam yang kuat juga dikeluarkan dari mulut kuali. Otoritas tak berujung turun dari langit ketika pilar cahaya hitam menghantam Ji Jue Chen di depan kuali. Ini adalah keterampilan jiwa kelima dari Cauldron Cindera Mata Xiao Xiao, Tri-Life Soul Cruise. Itu adalah keterampilan jiwa pemeteraian yang kuat yang bertindak langsung pada tubuh dan jiwa. Sebelumnya, dengan bantuan Tri-Life Soul Cruise, Xiao Xiao benar-benar mampu menyegel guru roh jahat yang kuat dan berkontribusi pada kesuksesan tim. Namun, orang yang dia hadapi sekarang adalah Ji Jue Chen. Pedang fanatik, Ji Jue Chen. Sebuah tangisan yang cerah keluar dari mulut Ji Jue Chen. Setelah itu, cahaya pedang hitam Met muncul dari tanah seperti tinta hitam. Baik Tri-Life Soul Cruise dan cahaya pedang dari Ji Jue Chen berwarna hitam. Dua kekuatan hitam bertabrakan dengan dampak yang sangat besar. Sosok Ji Jue Chen naik ke langit seperti naga yang naik ke langit. Namun, Tri-Life Soul Cruise Cauldron telah menghilang secara instan. Itu benar, entah bagaimana itu menghilang. Kuali yang jatuh dengan cepat telah menghilang tanpa peringatan. Namun, jika seseorang memperhatikan Xiao Xiao, ia akan melihat senyum licik yang terbentuk di wajahnya. Sebuah kuali Humongous diam-diam muncul di bawah kaki Ji Jue Chen. Pilar hitam yang sama menyelimuti dan menjebak Ji Jue Chen setelah dia meledak ke langit dengan upaya maksimalnya. Ji Jue Chen terperangkap pada saat itu ketika dia baru saja mengerahkan kekuatan pada keterampilan jiwa sebelumnya dan memulihkan energinya untuk pukulan berikutnya. Oleh karena itu, tubuhnya membeku setelah kontak dengan Tri-Life Soul Cruise saat dia disegel di udara.
Suatu hal kecil yang menyerupai kadal bersandar diam-diam di bahu Xiao Xiao. Hal ini sepertinya sedikit aneh, karena terlihat berbeda dari kadal normal. Namun, karena itu tersembunyi di dalam bola cahaya gelap, tidak ada yang bisa melihat penampilan aslinya. Meskipun demikian, keberadaannya yang memungkinkan teknik Three Life Soul Cruise tiba-tiba mengubah posisi. Ini memungkinkan Xiao Xiao untuk menipu Ji Juechen agar mengekspos dirinya untuk serangannya. Setelah Soul Cruise Three Life selesai, kuali hitam Matt tiba-tiba diperluas sebelum melepaskan kekuatan hisap yang kuat. Ji Juechen tersedot ke dalam kuali. Cincin ke-8 di tubuh Xiao Xiao menyala, dan 9 rune emas besar jatuh dari langit ke kuali. Seketika, kuali hitam itu diwarnai warna emas yang seragam saat jatuh ke tanah. Pilar Phoenix menghilang, hanya menyisakan kuali berkilau di tanah. 10 rune emas di kuali bersinar intens dengan cara yang terputus-putus, seolah-olah mereka berusaha menahan pukulan kuat dari dalam. Xiao Xiao melayang kembali ke tanah saat dia melihat keributan di hadapannya dengan terkejut. Meskipun dia mungkin telah mengalahkan Ji Juechen, dia tahu bahwa dia belum menang dengan kemampuan. Dia hanya bisa mengalahkannya karena taktiknya. Ji Juechen terlalu asing dengan kemampuannya. Sebaliknya, Xiao Xiao telah menyaksikan begitu banyak sparnya dengan yang lain. Karenanya, dia memiliki pemahaman yang superior tentang kemampuannya. Serangan terakhir Ji Juechen, pedang fanatik domainnya, tidak diragukan lagi adalah keterampilan terbesarnya. Kontrol Xiao Xiao sebelumnya hanyalah caranya menunggu saat itu datang. Ketika Ji Juechen meluncurkan serangannya yang paling kuat, itu juga saat dia paling rentan terhadap segala bentuk serangan. Jika dia gagal mendaratkan pukulan dalam satu upaya, aura dan niat pedangnya akan berkurang secara drastis. Xiao Xiao telah menunggu kesempatan ini selama ini. Tentu saja, dia mengerti bahwa Ji Juechen bisa mengarahkan serangan terakhirnya ke dia bukannya Three Life Soul Cruise Cauldron. Meskipun dia pasti akan terluka, dia juga tidak akan bisa melarikan diri tanpa cedera. Yang benar adalah bahwa meskipun Ji Juechen adalah seorang fanatik pedang, dia masih tidak akan menempatkan orang-orangnya sendiri dalam bahaya. Xiao Xiao mengangkat tangan kanannya saat Three Life Soul Cruise Cauldron berubah menjadi seberkas cahaya sebelum kembali ke tubuhnya. Aura pedang yang memekakkan telinga berkedip ketika Ji Juechen muncul kembali dalam demi-plane spektral. Dia tampak sedikit compang camping setelah muncul kembali. Ada banyak lubang di pakaiannya, dan wajahnya tampak sedikit pucat. Namun, percikan di matanya menunjukkan bahwa dia sebenarnya sangat bersemangat. Hal paling menakutkan tentang fanatik pedang adalah bagaimana dia tidak takut kalah. Faktanya, semakin dia kalah, dia akan semakin bersemangat. Itu sebabnya semua orang sakit kepala saat menghadapinya. Semakin mereka berusaha menjatuhkannya, semakin dia ingin melawan mereka. Saya kehilangan. Itu sangat mengesankan. Ji Juechen mengangguk sambil menatap Xiao Xiao. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya pasti tidak bisa dibandingkan dengan Anda dalam hal kemampuan kami yang sebenarnya. Anda hanya kehilangan karena Anda tidak memahami keterampilan saya dengan cukup baik. Juga, Anda memilih untuk bersikap mudah pada saya daripada menempatkan saya dalam bahaya. Ketika kita bertarung di waktu berikutnya, aku pasti akan kalah darimu. Aku bisa merasakan bahwa kamu bahkan belum melepaskan kekuatan bertarung penuhmu." Ji Juechen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini masih merugi pada akhirnya. Saya bisa merasakan bahwa Anda tidak habis-habisan pada saya juga. Akan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang jika kita bertarung sampai mati. Tapi itu hanya akan mengakibatkan cedera serius bagi kami berdua." Kata-kata Ji Juechen biasanya sangat objektif. Oleh karena itu, pujiannya telah mengangkat Xiao Xiao ke status baru. Itu sangat berarti tentang kemampuan Xiao Xiao ketika dia bisa menahan diri melawan fanatik pedang. Heika itu ternganga ketika menatap Xiao Xiao. "Xiao Xiao, aku tidak percaya seberapa kuatnya kamu. Jika kita bertarung dalam jarak fisik tetap, aku bahkan mungkin tidak bisa mengalahkanmu." Xiao Xiao mengayunkan tinjunya ke arah Heika itu dan berkata, "Jadi sebaiknya kau berhati-hati. Jika kamu berani menggertakku di masa depan, aku akan memastikan aku menjatuhkanmu." Heika itu memberinya senyum canggung dan berkata, "Kamu adalah orang yang menggangguku setiap hari sekarang. Kapan aku pernah menggertakmu? Lihat, kamu bahkan menggigitku kemarin." Setelah itu, dia mengungkapkan tanda di bahunya. Wajah Xiao Xiao menjadi merah saat dia berbalik dan melarikan diri. Orang-orang yang mendengarkan percakapan mereka tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, sekarang setelah mereka selesai, giliran kita." Suara Tang Wutong menarik perhatian semua orang. Mereka bingung tentang apa yang dia maksudkan. Mata Ji Juechen berbinar saat dia melompat maju. "Ya,
mari kita lakukan. Huo Yuhao tertawa dengan marah sebelum berkata, hei, aku tidak akan membiarkanmu melawan istriku. Selain itu, saya tidak berpikir Anda dapat menahan pukulannya bahkan semenit pun dengan keadaan Anda saat ini. Istri saya tidak tertekan. Saat dia mengklarifikasi, dia melangkah ke tanah perdebatan dengan Tang Wutong. Bei Bei menatapnya dan bertanya, adik junior, apa yang Anda coba lakukan? Huo Yuhao menghela nafas dan menjawab, Wutong sangat terinspirasi oleh apa yang dilihatnya, dan mengatakan kepada saya bagaimana perempuan tidak boleh didiskriminasi. Karena itu, dia menantangku untuk berduel. Batuk. Meskipun tatapan mengejek terbentuk di wajah Bei Bei, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dari sorot matanya, dia sepertinya berkata, semoga beruntung, sobat. Susan Shi tampaknya tidak takut apa-apa saat dia menggigit Huo Yuhao, adik junior, lakukanlah. Anda harus berjuang untuk semua pria di dunia. Jiang Nanan memutar matanya dan berkata, sepertinya kamu cukup chauvinis, ya. Ayo, bertarunglah denganku. Susan Shi menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh sebelum berkata, tidak mungkin. Lupakan saja, gunakan teknik tidur Anda hanya setelah kami kembali ke kamar kami. Saya berjanji tidak akan menolak. Jiang Nanan meluncurkan dirinya ke udara saat dia menendang Susan Shi. Namun, dia sudah memerah. Tang Wutong pindah ke sisi tanah perdebatan sendiri. Huo Yuhao juga tidak berminat untuk peduli tentang apa yang dibicarakan orang lain. Karena dia telah berkultivasi dengan Tang Wutong setiap hari, dia memiliki pemahaman kasar tentang kemampuannya. Namun, dia tidak pernah menghadapinya ketika dia dalam mode pertempuran penuh. Soul Land 2 Chapter 538.2. Sebelumnya, ketika dia berduel dengan Wang Qiwer, sudah sangat sulit baginya untuk mengalahkannya. Saat ini, kemampuan Tang Wutong saat ini tampaknya merupakan kombinasi dari kemampuan Wang Qiwer dan Wang Donger. Dia juga sudah menjadi Douluo berjudul. Ketika datang ke kemampuan individu, dia mungkin yang terkuat di seluruh Tang Sekte. Meskipun Huo Yuhao didorong oleh banyak semangatnya, dia tidak bisa berpuas diri saat melawannya. Setelah melihat bagaimana ia dikeluarkan dari urusan yang akan datang ini, Ji Juechen mundur ke samping dengan enggan. Namun, dia masih sangat bersemangat untuk menyaksikan pertempuran antara dua pembudidaya yang kuat. Menyaksikan pertempuran mereka masih sangat berguna untuk kultivasinya. Setelah Ji Juechen mundur, Huo Yuhao mengambil alih tempatnya saat dia membiarkan energinya tenang. Saat dia menyaksikan Tang Wutong, yang berjalan semakin jauh, dia mulai fokus pada sasarannya. Bei Bei, Susan Shi, Hekaitu, dan yang lainnya berhenti bermain-main. Xiao Xiao diam-diam kembali ketika dia mengambil tempat di samping Hekaitu. Sejujurnya, semua orang cukup tahu bahwa dua pembudidaya terkuat di Tang Sek tidak lain adalah Huo Yuhao dan Tang Wutong. Namun, mereka tidak yakin seberapa kuat keduanya. Ketika Huo Yuhao bekerja sama dengan Tang Wutong untuk menjabarkan dua tuan roh jahat, mereka telah sepenuhnya menunjukkan kekuatan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Namun, itu masih berbeda secara fundamental dari berhadapan satu sama lain. Pertarungan satu lawan satu adalah demonstrasi sejati dari kemampuan individu. Itu akan menunjukkan kepada semua orang betapa kuatnya mereka telah menjadi, dan itu adalah sesuatu yang ingin diketahui semua orang dari Tang Sek. Nan Qiu Qiu, yang berdiri di satu sisi bergerak untuk berbicara dengan Tang Wutong. Dia mengayunkan tinjunya dan bersorak, Wutong, lakukan itu. Pukul dia. Kalahkan dia sampai dia kehilangan semua giginya. Huo Yuhao kehilangan kata-kata. Qiu Qiu, apakah kamu benar-benar membenciku? Nan Qiu Qiu menjawab, ini bukan lagi masalah kebencian. Ini tentang pertempuran antara kedua jenis kelamin. Nyonya, apakah saya benar? Kata-katanya mendapat dukungan dari teman-temannya. Susan Shi kemudian bersorak keras, Yuhao, kamu bisa melakukannya. Saudara Ji telah kalah di chapter pertama. Anda tidak harus kalah lagi. Jika Anda kalah, saya khawatir setiap pria di Tang Sekte harus berjalan dengan kepala tertunduk. Huo Yuhao menghela nafas. Itu mudah bagimu untuk mengatakan. Saya tidak berpikir itu akan menjadi pertarungan yang mudah melawan Wutong. Pada saat ini, Tang Wutong sudah berjalan jauh yang akan memisahkannya dari Huo Yuhao sekitar 100 meter. Ketika dia berbalik untuk menghadapi Huo Yuhao, matanya yang indah menunjukkan kegembiraan di hatinya. Tidak ada yang tahu apakah dia bersemangat untuk bertarung, atau bersemangat dengan prospek menghancurkan Huo Yuhao. Huo Yuhao memusatkan pandangannya pada Tang Wutong. Bei Bei berjalan maju beberapa langkah sebelum menyatakan, aku akan menjadi wasit untuk duel ini.
Apakah kalian berdua siap? Dibandingkan dengan duel sebelumnya antara Ji Juechen dan Xiao Xiao, duel ini jelas jauh lebih formal. Sampai sekarang, para petinggi Tang Sekte bukan satu-satunya penonton. Setelah mendengar keributan di atas bukit, banyak insinyur jiwa dari 3 legiun telah meninggalkan daerah peristirahatan mereka dan mengelilingi bukit itu untuk menyaksikan duel yang akan datang. Setelah mendengar bahwa mereka akan menyaksikan duel antara Huo Yuhao dan Tang Wutong, mereka semua tampak lebih bersemangat daripada para duel itu sendiri. Sebagian besar insinyur jiwa di Legiun Insinyur Jiwa Tang Sekte, Legiun Insinyur Fort Sol, dan Legiun Insinyur Jiwa Artileri Berat adalah kaum muda. Bahkan yang lebih tua hanya setengah baya. Mereka semua adalah orang-orang yang penuh dengan haus darah, dan bersemangat untuk menonton orang-orang berkelahi. Mereka sangat tertarik untuk menyaksikan pertarungan antara dua master jiwa kelas atas. Selain itu, cukup banyak orang di dalam Legiun telah menyaksikan Huo Yuhao menunjukkan kemampuannya selama tanggal buta yang ditakdirkan oleh Dewa Laut. Pada saat itulah dia bertemu dengan Tang Wutong. Bahkan orang-orang yang tidak cukup beruntung untuk melihat mereka di Blind Date pasti akan mendengar tentang mereka. Sekarang, mereka akan menyaksikan mereka berduel di depan mata mereka. Itu adalah kesempatan untuk dilewatkan. Ketika orang-orang dengan cepat menyampaikan pesan tentang duel yang akan dimulai, sejumlah besar insinyur jiwa telah mengepung tanah pertarungan. Meskipun mereka menjaga jarak yang aman dari tempat yang sebenarnya, kegembiraan mereka masih menular. Huo Yuhao dan Tang Wutong sama sekali tidak cemas tentang duel. Keduanya hanya berdiri di sana ketika mereka menunggu dengan sabar untuk duel secara resmi dimulai. Meskipun pertarungan akan segera dimulai, mereka berdua baik-baik saja dengan memiliki legiun menyaksikan pertempuran mereka, karena itu adalah cara yang baik untuk meningkatkan moral mereka. Semua orang ingin diyakinkan tentang kekuatan komandan mereka. Seorang komandan yang kuat tidak hanya akan membawa mereka ke kemenangan, tetapi juga akan mampu menjaga mereka tetap aman. Oleh karena itu, Huo Yuhao dan Tang Wutong memilih untuk menunggu sedikit lebih lama sampai semua orang menemukan titik pandang yang aman sebelum mereka mengangguk pada Bei Bei. Bei Bei secara alami memahami niat mereka saat dia tersenyum. Kalian berdua benar-benar memiliki chemistry yang hebat. Apakah kamu siap? Sekali lagi, mereka mengangguk. Bei Bei mengangkat tangan kanannya sebelum melihat mereka berdua. Kemudian, dia menurunkan tangannya dengan cepat ketika dia mengumumkan, mulai. Saat ia mengumumkan dimulainya duel, Tang Wutong membuat langkah pertama. Sayap naganya yang indah terbuka dari punggungnya saat jiwanya berdering naik dari kakinya. Pemandangan ini membuat kerumunan insinyur jiwa bersorak gembira. Mereka tidak hanya bersorak karena dia memiliki 9 cincin jiwa. Dia memiliki kombinasi cincin jiwa yang jauh melebihi kombinasi paling terkenal. Melihat cincin jiwa merah ratus ribu tahun Tang Wutong yang merah membuat kerumunan itu liar. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari istri Panglima tertinggi kita? Itu tidak bisa dipercaya. Akankah Panglima tertinggi bisa mengalahkannya? Setelah menyaksikan cincin jiwa yang kuat yang dimiliki Tang Wutong, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Huo Yuhao. Sekali lagi, mereka terpana dengan apa yang mereka lihat. Mata Huo Yuhao merilis cahaya keemasan lembut saat mata emas besar terbentuk di belakang punggungnya. 7 cincin jiwa perlahan naik dari kakinya. Meskipun hanya ada 7 cincin, warnanya sangat menarik perhatian. Cincin jiwa pertama berwarna putih susu, dengan lingkaran ukiran emas. Cincin jiwa kedua sudah hitam. Cincin jiwa ketiga, keempat dan kelima juga berwarna hitam. Dan yang mengejutkan semua orang, cincin jiwa keenam dan ketujuh berwarna merah. Setelah kemunculan cincin jiwanya yang ketujuh, udara di sekitar Huo Yuhao mulai membungkuk dan berputar, seolah-olah dia tidak lagi nyata. Tang Wutong perlahan mengangkat tangan kanannya saat tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang intens, yang menyebar keluar dalam bentuk kupu-kupu. Saat dia mengetuk ujung kakinya dengan lembut, dia melompat ke depan menuju Huo Yuhao dalam penerbangan. Saat sayapnya mengepak dengan kuat di belakang punggungnya, dia sudah terbang 100 meter dan berada tepat di depan Huo Yuhao bahkan sebelum ada yang bisa melihat bagaimana dia melakukannya. Itu terlalu cepat, semua orang bersorak serentak setelah menyaksikan kecepatannya yang luar biasa. Tang Wutong sedikit condong ke samping saat sayap kanannya langsung menuju Huo Yuhao. Raungan memekakkan telinga terdengar ketika sayap naga melebar hingga membentuk pisau raksasa. Tubuh Huo Yuhao telah menjadi ilusi saat Tang Wutong berlari. Dia telah mengaktifkan domain gangguan spiritualnya. Sementara sayap memotong sosoknya, itu tidak bisa mengenai tubuh aslinya. Huo Yuhao diam-diam bergerak ke belakang Tang Wutong tepat di depan mata semua orang. Dia melemparkan pukulan sederhana di punggungnya. Meskipun pukulan itu tampak sangat sederhana,
Tang Wutong membeku setelah menerima pukulan itu, seolah-olah dia menjadi tidak bisa bergerak. Pukulan Huo Yuhao tampaknya berisi lubang hitam yang menahannya. Tang Wutong menutup dan melipat sayap di belakang punggungnya sebelum melepaskannya lagi dengan keras saat dia berharap untuk menggunakan ujung sayapnya yang tajam untuk melawan tinju Huo Yuhao. Namun, pada saat ini, mata Huo Yuhao menyala ketika dia melepaskan ledakan spiritual yang memancar dari pusat tubuhnya ke daerah sekitar 10 meter darinya. Rune Trisula emas di dahi Tang Wutong berkedip dan menyerap sebagian besar kekuatan dari ledakan spiritual. Ini hanya sedikit menunda Wutong, ketika sayapnya terus bergerak dan bertabrakan dengan tinju Huo Yuhao. Ping, suara logam keras terdengar. Huo Yuhao mundur dengan cepat setelah tabrakan mereka. Yang lain juga memperhatikan bagaimana udara di sekelilingnya mulai menunjukkan tanda-tanda retak dan pecah. Retakan ini disebabkan oleh ketajaman sayap naga Tang Wutong. Namun, hal itu juga tidak mudah bagi Tang Wutong. Cahaya keemasan dari tinju Huo Yuhao telah mengikuti kontur sayapnya dan mengalir ke tubuhnya. Yang mengejutkannya, cahaya keemasan ini menyebabkan dia kehilangan fokus selama beberapa detik. Setelah dipaksa mundur, cincin jiwa ketiga Huo Yuhao menyala. Sinar vertikal cahaya putih menyinari Tang Wutong. Enfiblement massal. Tentu saja, itu telah difokuskan pada satu target di bawah kendali superior Huo Yuhao. Kekuatannya secara alami diperbesar karena menjadi lebih terkonsentrasi. Setelah itu, cincin jiwa keempatnya menyala. Pusaran air misterius terbentuk di atas kepala Tang Wutong. Jika seseorang memperhatikan pusaran air, orang akan melihat mata vertikal kecil yang berkedip-kedip di dalamnya. Kebingungan spiritual. Setelah merilis dua keterampilan jiwa tipe kontrol yang kuat secara bersamaan, cincin jiwa Huo Yuhao tiba-tiba berubah. 7 cincin asli menjadi 8 cincin jiwa yang berbeda. Bahkan warna mereka pun menjadi berbeda. Saat dia mengangkat tangan kanannya, pedang biru raksasa muncul. Setelah itu, pedang pergi ke kepala Tang Wutong karena mengikuti dua keterampilan jiwa yang kuat. Snow Empress, 3 teknik utama, dinginkan yang tak tertandingi, pedang permaisuri. Serangkaian transformasi ini sangat cepat. Semua orang merasa sulit untuk mengikuti gerakan Huo Yuhao karena serangannya terlalu cepat bagi mata mereka. Transisinya dari mengendalikan ke menyerang tidak mulus. Dia sepertinya tidak akan mudah mengatasi Tang Wutong sama sekali. Tang Wutong hanya kehilangan fokusnya sejenak. Ketika Mas Enfiblement mendarat di tubuhnya, dia sudah mendapatkan kembali fokusnya. Matanya menunjukkan kilatan saat tubuhnya membalik sendiri di udara. Setelah itu, dia mengangkat tangannya ketika cincin jiwa keempatnya menyala. Kepemilikan Naga Dewa. Soul Land 2 Chapter 538.3. Saat baju besi sisik naga dipasang ke Tang Wutong, auranya tiba-tiba berubah. Aura naganya yang kuat meniup enfiblement massa. Bahkan kebingungan spiritual yang berbahaya diblokir oleh trisula emas di dahinya. Tombak naga emas mengkilap muncul dan memblokir pedang Cil yang tak tertandingi. Kling, sekali lagi, suara terang lainnya bergema di udara. Daun paralelet Cil hancur di udara, sementara Tang Wutong juga jatuh ke tanah karena benturan, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan es. Huo Yuhao telah mengerjakan ultimate ice-nya, terutama setelah dia menyerap esif es krim beraneka ragam sebelumnya. Setelah unparalelet Cil hancur, ia melepaskan suhu yang sangat rendah yang terperangkap di dalamnya. Insinyur jiwa yang menyaksikan duel merasakan penurunan suhu yang tiba-tiba, dan dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menghangatkan tubuh mereka. Huo Yuhao menggeram panjang saat dia mempercepat bukannya mundur. Dia terbang menuju Tang Wutong saat dia menarik tangan kanannya ke pinggangnya. Gambar Ice Jade Empress Scorpion muncul di belakang punggungnya ketika Star Anise Mysterious Ice Grace terbentuk di bahunya. Ini meningkatkan aura ultimate ice-nya atas perintah besarnya. Sementara itu, Tang Wutong tanpa takut mengetuk tanah dengan kakinya. Setelah itu, naga emas raksasa muncul dengan raungan naga yang keras. Setelah itu, naga itu menyusut dengan cepat dan melilitkan dirinya di sekitar tombak naga emas. Tang Wutong mengarahkan ujung tombaknya ke Huo Yuhao saat keduanya bersiap untuk langkah selanjutnya. Dalam sekejap mata, keduanya terpisah beberapa inci. Namun tiba-tiba, kedua sosok mereka menghilang secara bersamaan. Pada saat itu juga, para master jiwa di sekitarnya merasakan efek dari daya isap yang kuat. Kekuatan hisap tampaknya menembus pikiran mereka karena sebagian besar penguasa jiwa dipaksa untuk mengambil langkah maju untuk memantapkan tubuh mereka. Mereka berjuang melawan kekuatan gaya isap. Tapi kemudian, di detik berikutnya, baik Huo Yuhao dan Tang Wutong muncul kembali di posisi sebelumnya. Keduanya mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Setelah itu, kedua ekspresi mereka menunjukkan ekspresi takjub.
Saya tidak percaya kita memiliki begitu banyak chemistry. Kami bahkan menggunakan teknik yang sama. Sepertinya mereka berdua telah mengeksekusi teleportasi instan pada saat yang sama. Mereka berdua ingin berteleportasi ke punggung orang lain sebelum meluncurkan serangan. Tapi sepertinya mereka berdua menggagalkan rencana yang lain tanpa sengaja. Bahkan taktik mereka persis sama. Huo Yuhao kehilangan kata-kata setelah dia menyadari hal ini, sedangkan Tang Wutong tertawa. Tetapi bahkan pada saat itu, emosi mereka tidak akan menghalangi perjuangan mereka. Setelah berteleportasi ke tempat Huo Yuhao berada, Tang Wutong berbalik saat tombak naga emasnya menyerang seperti cambuk ke arahnya. Huo Yuhao bergerak saat dia nyaris menghindari jab dari tombak Tang Wutong. Situasi saat ini mulai menunjukkan keuntungan yang dimiliki oleh pemegang senjata dibandingkan pemilik jiwa yang tidak menggunakan senjata. Karena Huo Yuhao tidak memiliki senjata, ia hanya bisa bereaksi secara pasif terhadap serangan Tang Wutong. Setelah nyaris menghindari serangan dari tombaknya, Huo Yuhao menempatkan telapak tangan kanannya di atas ujung tombak naga emas saat dia menekannya ke bawah. Tiba-tiba, Tang Wutong menyuntikkan kekuatannya ke tombak dengan cara yang eksplosif. Ketidakseimbangan energi yang tiba-tiba ini menyebabkan Huo Yuhao harus disingkirkan seolah-olah dia baru saja disetrum. Selain itu, tangannya penuh dengan cahaya dan energi. Tampak jelas bahwa dia telah menghabiskan banyak sekali kekuatan jiwa untuk nyaris menghalangi kemampuan Lifesteal dari Golden Dragon Spear Tang Wutong. Sementara itu, setelah menderita pukulan dari gletser tanpa salju, cahaya pada tombak naga emas menjadi sedikit lebih redup. Namun, cahaya naga emas, yang telah melilit tombak, tiba-tiba meningkat karena memaksa aura dingin keluar dari tombak. Sekali lagi, tubuh Tang Wutong melepaskan cahaya keemasan yang luar biasa ketika kekuatan jiwanya meningkat sekali lagi. Saat dia mengepakkan sayap di belakang punggungnya, dia mengejar Huo Yuhao seperti komet. Tidak butuh waktu sama sekali baginya untuk muncul di belakang punggungnya. Dalam tabrakan mereka sebelumnya, Huo Yuhao tidak diragukan lagi adalah pecundang. Dia dirugikan karena dia tidak memiliki senjata. Tang Wutong tidak akan membiarkan dia bernapas. Kepala naga emas muncul di depan dadanya dan naga itu meraung rendah. Garis cahaya keemasan muncul dari mulut naga saat itu menembak langsung ke arah Huo Yuhao. Deru Dewa Naga. Keterampilan jiwa kelima Tang Wutong adalah keterampilan yang membuat Tuan Roh Jahat banyak menderita sebelumnya. Akan sangat sulit bagi Huo Yuhao untuk menghindari serangan ini ketika ditembakkan pada jarak yang begitu dekat darinya. Taktik Tang Wutong bisa dikatakan sangat tidak terduga. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dia akan memulai pertempuran jarak dekat dengan Huo Yuhao setelah mengejarnya, dia tiba-tiba melepaskan keterampilan jarak jauh. Dan serangan jarak jauh ini dilepaskan tepat sebelum Huo Yuhao bisa memprediksi langkah selanjutnya. Karena Huo Yuhao dapat menggunakan deteksi spiritualnya untuk memprediksi gerakan Tang Wutong, dia seharusnya bisa tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Namun, Tang Wutong sekarang memiliki kekuatan jiwa yang unggul, dan serangannya belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak diragukan lagi berusaha untuk mengurangi keuntungan dari deteksi spiritual Huo Yuhao dengan mencoba menjadi tak terduga seperti mungkin. Setelah tersingkir oleh pukulan sebelumnya, dia mendarat di posisi di mana dia bisa menatap lurus ke Tang Wutong. Ketika dia melihat seberkas cahaya keemasan dari Dragon God Roar datang ke arahnya, wajahnya menunjukkan senyum tipis, sangat mengejutkan semua orang. Setelah itu, mata Huo Yuhao cerah saat tangannya membuat gerakan memeluk di depan dadanya. Kemudian, pemandangan aneh terbuka di depan mata mereka. Aliran udara di sekitar tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat keras dan cepat. Tiba-tiba diresapi dengan aura Ultimate Ice yang gelisah saat itu membentuk pusaran air di sekitar tubuhnya. Dia mengulurkan tangan kirinya keluar sambil menarik tangan kanannya saat pusaran air biru yang dingin terbentuk. Buom! Suara dengungan ungu bergema di tanah sparring. Sekali lagi, Huo Yuhao terlempar ke belakang sebelum dia memperlambat dirinya dengan kakinya. Namun, Tang Wutong tidak lagi bisa mengejarnya. Tubuhnya berhenti di udara ketika matanya mengungkapkan keterkejutannya atas apa yang baru saja terjadi. Lapisan es terbentuk di armor Dewa Naga miliknya. Tang Wutong mengguncang tubuhnya seolah-olah Dewa Naga itu sendiri sedang mengguncang armornya. Lapisan es hancur, tetapi kecepatannya tampak lebih lambat dari sebelumnya. Huo Yuhao juga mengambil kesempatan ini untuk mengatur napas. Saat dia memandang Tang Wutong, dia perlahan mengangkat tangan kanannya saat tornado tiba-tiba terbentuk di sekujur tubuhnya. Ini bukan tornado biasa. Jika seseorang lebih tepatnya, itu adalah tornado salju es. Diameter tornado hanya sekitar 5 meter. Tapi itu setinggi langit saat berdiri menjulang di atas semua orang, dengan puncaknya di atas bidang pandang siapapun.
Huo Yuhao tampaknya telah menghilang di dalam tornado. Mata Tang Wutong menyipit saat dia berhenti sejenak. Dia tidak segera menyerang saat dia mengeluarkan tangisan dingin. Dia mengangkat tombak naga emas yang dia gunakan dengan tangan kanannya saat dia mengarahkannya ke tornado. Pada saat yang sama, tubuhnya yang kecil meledak dengan aura yang tak terkalahkan. Bahkan Huo Yuhao belum pernah melihat aura ini yang baru saja dirilis Tang Wutong. Dia melepaskan sepasang sayap di belakang punggungnya. Saat ini, dia sepertinya telah menjadi lingkaran. Dengan tubuhnya sebagai pusat lingkaran yang lebih besar, cahaya ungu keemasan menyilaukan menyinari sekelilingnya. Diameter cahaya ungu emas ini adalah 10 meter. Setelah penampilannya, hampir seluruh aura demi-plane spektral tampaknya menjadi gelisah dan lebih keras. Jika seseorang memperhatikan cincin jiwa Tang Wutong, orang akan memperhatikan bahwa cincin jiwa kedelapannya baru saja menyala. Tubuh Tang Wutong menghilang seolah-olah dia telah berubah menjadi kupu-kupu indah yang terbang di dalam cahaya ungu emas humongous. Pada saat ini, sepertinya demi-plane spektral memiliki matahari untuk pertama kalinya, matahari ungu emas yang indah. Rahang Su Sanshi terjatuh saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Itu terlalu gila. Apa yang mereka coba lakukan? Mereka telah melakukan langkah-langkah sulit yang mustahil satu demi satu. Ji Juechen, apakah Anda masih berencana untuk menantang Wutong? Saya pikir mereka mungkin masih memiliki beberapa kartu di lengan baju mereka. Ji Juechen memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dalam benaknya, dia tahu bahwa dia mungkin memiliki peluang melawan gerakan sebelumnya yang telah dilakukan Tang Wutong. Tetapi setelah dia melihat matahari ungu emas di depan matanya, dia tahu bahwa ada celah yang tidak mungkin di antara mereka. Untuk menjembatani celah ini, dia pertama-tama harus mencapai pangkat Douluo berjudul. Tetapi apakah benar-benar mudah untuk berpindah dari 8 ke 9 dering? Jiwa bela diri Ji Juechen tidak dianggap kuat. Itu lebih dari sekadar permainan probabilitas, apakah dia bisa mendapatkan inti jiwanya? Ya, keterampilan jiwa yang baru saja dieksekusi Tang Wutong adalah keterampilan jiwanya yang ke-8, tarian naga matahari berseri-seri. Itu adalah keterampilan jiwa ofensif yang sangat kuat. Saat matahari ungu emas perlahan naik ke langit, kupu-kupu naga radian menari dalam kilauannya. Saat matahari naik lebih tinggi ke langit, tekanan yang dilepaskannya menjadi lebih besar. Semua tuan jiwa yang menonton pertempuran mulai mundur dari daerah itu. Tidak ada yang ingin terluka oleh keterampilan jiwa yang kuat ini. Makhluk spektral yang tak terhitung jumlahnya yang berkeliaran di ujung lain dari demi-plane spektral melolong ketakutan seolah-olah mereka diserang oleh cahaya matahari. Mereka semua mulai melarikan diri sejauh mungkin. Sementara itu, tornado salju es yang diciptakan Huo Yuhao berdiri dengan bangga dan tinggi. Ketika para penguasa jiwa mulai mundur lebih jauh dari tanah sparring, ukurannya mulai tumbuh ketika menjadi lebih kuat. Yuhao, saksikan Dragon Dance of the Radiant Sun. Tang Wutong memperingatkan Yuhao. Detik berikutnya, kecerahan matahari tumbuh secara maksimal. Setelah itu, pilar cahaya ungu emas raksasa merobek langit saat melesat menuju Ice Snow Tornado milik Huo Yuhao. Namun, bahkan sebelum hantaman matahari mencapai tornado, Ice Snow Tornado tiba-tiba hancur. Itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan siapapun. Huo Yuhao telah menghilang. Dia digantikan oleh dua sosok yang saling berpegangan tangan. Yang satu putih seperti salju. Yang lainnya pucat seperti es. Permaisuri es dan salju saling berpegangan tangan saat mereka membawa senyum di wajah cantik mereka. Sinar cahaya raksasa yang sama dilepaskan dari tubuh mereka saat dipercepat menuju tari naga Tang Wutong dari Radiant Sun. Pilar ini terbentuk dari kombinasi warna putih murni salju dan warna es batu giok pucat. Dua nada cahaya berpadu sempurna satu sama lain saat mereka mengeluarkan aura yang tak terkalahkan. Iya, ini adalah keterampilan jiwa paling kuat yang diperoleh Huo Yuhao setelah bergabung dengan Ratu Salju. Itu adalah keterampilan yang datang dengan cincin jiwa kelima jiwanya Ice Jade Empress Scorpion bela diri. Es dan kesombongan Ratu Salju. Ledakan. Sebuah pandangan terang terbuka di depan mata semua orang. Setelah bertabrakan satu sama lain, baik cahaya ungu emas dan es batu giok meledak menjadi percikan api yang terbang kemana-mana saat sinar matahari yang terbakar melawan dingin yang hebat. Tabrakan ini menyebabkan seluruh dunia terguncang ketika demi-plane spektral bergetar, dan percikan cahaya yang bercahaya bertahan di udara untuk waktu yang lama. Para penguasa jiwa telah lama menjadi linglung dari menyaksikan pertempuran di depan mata mereka. Meskipun pukulan ini tidak ditargetkan pada mereka, mereka masih bisa merasakan kekuatan yang menakutkan dalam serangan itu. Apakah ini kekuatan seorang kultivator kelas atas? Apa yang akan terjadi jika kita yang menerima pukulan ini?
Butuh 10 detik yang baik sebelum tabrakan dua keterampilan jiwa untuk mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Pada akhirnya, pertarungan antara Tang Wutong dan Huo Yuhao menemui jalan buntu. Tak satu pun dari mereka bisa mengalahkan yang lain.